Dan menjelang 2 tahun ini tentunya presiden dan wakil presiden tentu sudah punya format yang ideal soal bagaimana kabinet ini dan akan dibawa kemana kabinetnya. Tapi kan ini dalam 2 tahun itu sudah ada 5 kali pergantian menteri. Ada 2 posisi yang itu selalu diutak-atik, selalu nggak firm dari sisi pemerintahnya. Sisi apa itu? 1 KSP, Oh, 2 Bakom. Kabinet gemuk ini kan juga akan jadi beban bagi pemerintahan ke depan. sebenarnya ya. Memang dalam kabinet presidensial nggak semua orang bisa diakomodasi juga, nggak semua kepentingan bisa masuk di kabinet juga gitu. Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Bayu Sutiono. Kali ini di podcast Singkat Berita seperti biasa, karena situasinya masih banyak yang politik-politik, jadi saya mau angkat lagi situasi politik, terutama reshuffle kabinet yang kesekian kali dari Presiden Prabowo, atau kalau disebut kabinetnya Prabowo Gibran ya kan. Dan pengulasnya sahabat lama saya bilang begitu karena sejak di Kompas TV dulu, ini paling rajin datang kalau pagi hari bersama saya dengan Timothy Marbun. Saya mau panggil langsung saja Arya Fernandes, pengamat politik CICS. Bang Arya, atau saya nyebutnya kadang-kadang udah Arya, karena orang Padang, Sumatera Barat. Apa kabar? Kabar baik, Mas Bayu. Apa Terima kabar? kasih. Lama nggak ketemu kita ya? Waduh, lama banget. Lama banget. Gara-gara tulisan yang disebar melalui WA, saya jadi negor lagi. Oh iya, apa kabar ini? Udah Arya Fernandes. Tulisannya seperti biasa. Nyolek-nyolek agak-agak Dikit gitu tajam-tajam gitu. Khasnya Arya Fernandes. Terima kasih mampir Terima ya. kasih Mas Bayu sudah Kali mengundang ini di sini. podcast Singkat Berita dan kita mau ngobrolin tulisan yang kesekian mengenai politik Indonesia dari Bang Arya. Tapi kok pas banget gitu. Utak-atik reshuffle kabinet. Pas sorenya langsung ada reshuffle. Emang udah denger atau gimana? Ya, jadi reshuffle ini kan memang maju mundur ya. Iya. Jadi sekitar 2 bulan lalu sudah muncul isunya ke publik atau di beberapa lingkaran elit gitu. Tapi ketika itu kan presiden setahu saya menunda untuk melakukan reshuffle karena situasi belum memungkinkan, ada gejolak di tingkat global ya. Belum juga lagi situasi-situasi domestik. Dan pada sisi yang lain tentu harus melakukan juga komunikasi kepada partai politik. Nah, kemudian sekitar minggu lalu informasi reshuffle-nya juga santer lagi muncul gitu. Kemudian saya berpikir dan menganalisa ini kayaknya dalam waktu yang dekat akan dilakukan reshuffle kabinet gitu. Karena persoalan reshuffle ini kan juga persoalan timing ya. Akan ada hari buruh, tentu kemungkinan pasti akan dilakukan sebelum hari buruh 1 Mei. Karena kalau setelah hari buruh mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan politik yang dilakukan. Nah, jadi saya menulis di blog waktu itu soal utak-atik reshuffle. Sebenarnya tulisan soal reshuffle ini saya udah beberapa kali nulis ya di blog saya terutama soal reshuffle kabinet ini. Dan kalau kita lihat di reshuffle kali ini memang tidak ada yang begitu mengejutkan ya. Orang sudah bisa prediksi dan ketahui apa yang akan dilakukan presiden gitu. Dan juga kita bisa mengetahui juga bahwa presiden hampir kecil kemungkinan untuk mereshuffle kabinet ya. Mereshuffle menteri dari partai politik maksudnya. Dan kalau kita lihat di reshuffle terakhir ini juga kan nggak ada yang dari menteri yang reshuffle. Ada yang dari Pak Hanif, Menteri Lingkungan, itu pun dirotasi jadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan ya. Tidak yang sebelumnya dilepas jabatan kemana-mana gitu sebelumnya jabatan ini kan tidak ada ya. Pak Hanif itu adalah kader PAN yang juga wakil menteri dari Pak Zulkifli Hasan yang juga kader PAN, Ketua Umum PAN. Jadi aman lah di situ aman. Nah, jadi saya lihat ini kan pemerintahan sudah 2 tahun ya, menjelang 2 tahun. Dan menjelang 2 tahun ini
tentunya presiden dan wakil presiden tentu sudah punya format yang ideal soal bagaimana kabinet ini dan akan dibawa kemana kabinetnya. Tapi kan ini dalam 2 tahun itu sudah ada 5 kali pergantian menteri. Oh, itu concernnya Bang Arya justru di Saya situ kira ya. gitu, dan harusnya setelah pemilu usai itu kan ada transisi ya, ada periode transisi yang memungkinkan presiden untuk mengidentifikasi siapa yang akan ditunjuk sebagai menteri. Dan yang lebih kita kaget Mas Bayu itu ada 2 posisi yang itu selalu diutak-atik, selalu nggak firm dari sisi pemerintahnya. Si siapa itu? Satu KSP, Oh, 2 oke. Bakom Ya, ini atau dua-duanya PCO. komunikasi Iya, dari pemerintah ya kan? benar. Dan dua-duanya ini, 2 posisi ini itu sudah dalam 1 tahun setengah itu sudah ada 3 menteri. Satu Pak Putranto, ya Pak Putranto seingat saya. Iya. Kemudian Pak Kodari, sekarang digantikan Pak Dudung. Iya. Di PCO pertama kali Pak Hasan Nasbi, Pak Anggaraka yang kedua, dan ketiga Pak Kodari. Iya. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana dalam situasi 1,5 tahun jabatan yang menurut saya cukup strategis. KSP dan Bakom ini kan dia terkait ya mungkin semacam West Wing-nya lah, West Wing-nya presiden. Karena dia bertanggung jawab soal bagaimana narasi kebijakan dikomunikasikan, bagaimana koordinasi lintas kementerian. Dia mungkin menjadi badan yang memberikan informasi pertama kepada presiden. Mungkin kali ini presiden mendengar kali bahwa ada hal berkaitan yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat sebenarnya atau jadi bahan pertanyaan. Kok begini sih pemerintah menyampaikannya? Beragam kan, mulai dari rencana kenaikan BBM dan lain-lain. Terus kalau ada kebijakan bisa ditarik lagi atau dibenahi sama kementeri yang lain. Nah, hal semacam itu yang rasanya mungkin presiden ingin ini dibenahi begitu. Tapi orangnya itu aja. Anda ngelihat juga kan bolak-balik aja nih kan orangnya. Bener. Hasan Nasbi balik lagi nih, comeback gitu. Nah, hal semacam tukar ini guling aja ya. Tukar guling. Bukan saya bilang nanti akan sama-sama saja sih, tapi ada hal mendasar lain yang mungkin Bang Arya lihat dari sisi komunikasi pemerintah kali ini. Menterinya mungkin, kita kalau ngelihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, juru bicara itu kan sesekali saja menjelaskan sesuatu begitu. Para menteri yang tahu teknisnya langsung kan menjelaskannya dan biasanya selesai di situ gitu. Kalau ada apa-apa juga ada penjelasan kembali. Tapi ini seperti harus dibenahi. Apa ini? Nah, hal semacam ini yang menjadi concern presiden, terutama sehingga bolak-balik masalah Bakom, KSP ini terus diganti-ganti. Bang Arya melihatnya seperti apa? Ya, untuk kita bisa menilainya secara objektif ya, tentu kita menurut saya harus melakukan komparasi. Oke. Komparasi itu bagaimana kita melihat presiden-presiden sebelumnya. Dan kita punya 2 presiden yang dipilih secara langsung pasca reformasi ya. Ada Pak SBY, 2 periode, Pak Jokowi juga 2 periode. 2 periode. Nah, di periode pertama kalau kita mau bandingkan Pak Prabowo, di periode pertama Pak SBY itu 5 tahun menjabat, periode pertama itu hanya 3 atau 4 kali reshuffle, atau mungkin paling banyak 5 kali Kita reshuffle. sebut periode pertama dari masing-masing presiden Dari karena masing-masing itulah presiden. masa sulitnya mereka sebenarnya. Pak Jokowi juga begitu. Oke. Reshuffle yang dilakukan juga tidak banyak Di periode pertama. di periode pertama. Sementara sebaliknya di tahun kedua, masuk tahun kedua, Presiden Prabowo sudah melakukan 5 kali reshuffle. Dan ini masih sisa 3 tahun lagi. 3 tahun itu nggak tertutup kemungkinan juga akan ada lagi reshuffle kabinet. Artinya kalau reshuffle itu sering terjadi, itu kan ada beberapa penjelasan. Satu, penentuan kabinetnya belum solid, ya, sehingga
gampang sekali diutak-atik, dirubah. Yang kedua itu politik akomodasinya belum selesai, sehingga harus mengakomodasi banyak orang. Kan? Atau yang ketiga orang yang ditunjuk nggak tepat, sehingga harus diganti. Yeah. Nah, balik lagi kita ke komunikasi. Yeah. Yang salah satu yang paling solid menurut saya itu adalah di masanya Pak SBY ya. Dan juga di Pak Jokowi ya. Di Pak SBY itu jalur komunikasinya jelas. Itu melalui jubir ya. Jubir presiden. Yeah. Kita ingat ketika itu ada Pak Andi Malarangeng sebagai juru bicara presiden. Yeah. Kemudian setelahnya itu juga ada Pak, saya lupa namanya. Tapi semua informasi istana, semua informasi resmi istana itu disampaikan melalui juru bicara presiden. Ya. Pak Aldrin Pasha di periode kedua seingat saya. Setelahnya kan Pak Andri masuk jadi Menteri Olahraga ya. Pemuda dan Olahraga. Sekarang kalau kita bandingkan, kalau wartawan mau mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah, itu banyak pintunya. Maksudnya bukan banyak pintunya, siapa yang akan ditanya? Yeah. Satu, apakah Setnek, Sekretaris Negara Pak Pras, atau Seskap Pak Teddy. Sekarang juga atau banyak KSP berbicara atau misalnya. Ikut menyampaikan beberapa kebijakan ya kan. Ya. Atau KSP. Atau apakah Bakom atau PCO dulu. Yeah. Atau apakah Setwatpres misalnya. Atau apakah Kementerian Komdiji. Itu layernya banyak sekali. Ada 6 layer nih. Jadi orang bingung ini sumber resmi sumber resminya kebijakan itu dari pintu mana? Yeah. Pintu kabinet, pintu Setnek, pintu PCO, pintu Bakom, KSP, atau Komdiji. Kalau di masanya Pak SBY itu jelas. Yeah. Di pintunya jubir presiden. Atau sesekali ada Pak Sudi Sililahi ketika itu. Yeah. Di masanya Pak Jokowi itu ada, seingat saya ada jubirnya Pak Fajrul Rahman ya. Yeah. Sebelum beliau ditugaskan sebagai duta besar. Di masanya Pak Gus Dur ada Pak Adi Masardi. Yeah. Nah sekarang pintunya terlalu banyak menurut saya ya. Ya, itulah yang mungkin ya kita harapkan setelah reshuffle yang terakhir ini agak banyak di sisi komunikasi, mudah-mudahan ini bisa dibenahi. Karena udah nggak ada waktu lagi. Saya balik lagi ke tulisan di blognya Bang Arya bahwa reshuffle itu selain komunikasi yang tadi disampaikan, bahkan kita komparasi dengan beberapa presiden atau masa jabatan presiden terdahulu, nggak ada menyebutkan, Bang Arya itu nyebut reshuffle ini nggak ada waktu lagi untuk coba-coba lagi gitu kan, apalagi ada situasi geopolitik dunia atau global sekarang, di dalam negeri juga tekanannya nggak kalah nih. Rasanya masyarakat sekarang sudah tahu bahwa ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja, benar kan? Benar. Tanpa kemudian ada penjelasan resmi dari pemerintah, kita udah mulai nih merasakannya. Tapi belum ada komunikasi yang menurut saya yang baik berkaitan dengan itu. Singapura, Malaysia sudah ada pernyataan pemerintah, mari kita berhemat dan lain-lain karena situasi global gitu kan. Nah, apa maksudnya Bang Arya tuh? Ini nggak ada waktu lagi coba-coba. Dari yang kita obrolin Bang Arya, oke, di masa-masa awal ada penjajakan lah. Oke lah ya. Gonta-ganti pemain kalau ini sepak bola gitu. Tapi habis itu kalaupun ada pergantian itu justru penguatan untuk bagian terakhir. Benar. Mengganti hanya karena pemain tersebut udah kelelahan lah. Udah sisa berapa menit lagi. Kan begitu kalau di sepak bola. Yep. Nah, hal semacam ini yang jadi concern sebetulnya. Apa tuh Bang Arya? Anda melihat kok sekarang terlalu banyak diganti, masih ada 3 tahun, masih terbuka reshuffle lagi. Terbuka sekali. Kalau iya masih ada reshuffle seperti itu lagi di belakang, Anda khawatir gitu. Khawatir. Bahwa ini nanti
nggak meninggalkan sesuatu pemerintahan ini misalnya. Iya. Gini, ketika pemerintahan sudah berusia mau 2 tahun, harusnya menurut saya idealnya itu nggak ada lagi eksperimen politik. Pemerintah harus yakin betul bahwa orang-orang yang dipilih itu memang orang-orang yang punya kualifikasi. Bisa kerja gitu Bisa kan. kerja, Iya. ya kan? Dan nggak bisa coba-coba, karena kan kita itu punya target visi Indonesia 2045. Iya. Ya. Visi Indonesia 2045 itu bagaimana pada ketika 100 tahun kemerdekaan, Indonesia itu bisa sejajar dengan negara-negara maju dan berpendapatan tinggi. Ya. Tetapi dalam sekarang ini kita menghadapi bonus demografi. Iya. Yang kalau bonus demografi ini nggak kita gunakan sebaik mungkin, Ya percuma itu kan ya. usia produktif meningkat, itu kan kita nggak akan kehilangan kesempatan di 20 tahun lagi. Kita nggak ada waktu lagi untuk misalnya memanfaatkan bonus demografi yang usia produktif ini. Nah, yang kedua, kita lihat beberapa indikator ya. Pertama, indikator soal daya saing kita. Daya saing itu diukur secara setiap tahun dari angka 0 sampai 100. Semakin rendah angkanya, itu artinya daya saingnya, semakin saya lupa persisnya karena saya bolak-balik antara Gini ratio dan daya saing. Nah, daya saing itu dalam tahun terakhir, 1 tahun terakhir 2025, kita melemah. daya saing kita itu melemah. Dan bahkan, daya saing itu semakin tinggi Ini angkanya semakin bagus daya saingnya, semakin kompetitif. Makanya Singapura itu daya saingnya 99 dari 100. Kita itu hanya 34. Turun sekitar 6 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dan bahkan posisi kita sekarang berada di bawah Singapura pasti. Berada di bawah Malaysia, indeks daya saingnya. Dan berada di bawah Thailand dibandingkan negara-negara di kawasan. Nggak usah kita bandingkan lah dengan Jepang, dengan Korea Selatan, ya kan? Itu pasti lebih rendah kita. Nah, artinya ada problem soal bagaimana kita meningkatkan daya saing. Nah, kemudian yang kedua soal inequality kita, itu ketimpangan kita. Ketimpangan kita itu juga masih tinggi gitu. Gap antara yang kaya dengan yang miskin, belum ketimpangan berbasis wilayah, ya, timur dengan barat, berbasis kota, urban dengan rural gitu. Nah itu belum lagi akses pendidikan kita yang belum setara sepenuhnya. Jadi kita punya masalah-masalah pokok yang harus kita selesaikan dalam 20 tahun ini supaya kita bisa tembus Indonesia Emas 2045. Nah, pemerintahan Pak Prabowo tentu punya kewajiban, punya tugas besar bagaimana menghantarkan Indonesia menuju gerbang kemakmuran dan gerbang Indonesia Emas itu. Nah, supaya program-program ini bisa bekerja, tentu dia harus didukung oleh menteri-menteri di kabinet yang kompeten. Nah, artinya kalau eksekutif masih eksperimen, uji coba, utak-atik kabinet, atau yang lebih riskan itu menentukan kabinet berdasarkan selera atau menentukan kabinet untuk kepentingan elektoral 2029. Nah, itu menurut saya terlalu gambling kita untuk terlalu berat tugas kita untuk mencapai Indonesia Emas gitu. Saya nyebut yang disebut Bang Arya tadi itu kan PR pekerjaan rumah klasik negara kita. Benar. Yang harus terus dikerjakan dan belum selesai. Ya, dan itu harus dengan effort yang tinggi agar ranking kita makin terus membaik lah. Paling tidak jangan turun kan gitu ya. Ini sekarang malah ada penurunan. Saya balik ke pakai istilahnya Bang Arya, ini masih ada uji coba nih menaruh orang. Padahal udah tahun kedua.
dan masih nggak bisa melepas, malah menambah beban. Ini pakai bahasa saya ya, Bang Arya, menambah beban dengan nambah wakil Menko Pangan yang tadinya nggak ada jadi ada. Kan nambah gajinya tuh sama fasilitasnya. Kayaknya nggak mau dilepas banget Iya, gitu, iya. Pak Hanif ditaruh aja di wakil Menko di bawah Pak Zulkifli Hasanto sama-sama Sama-sama satu PAN gitu tadi partai. kan. Tapi orang lingkungan hidup ditaruh Jumhur Hidayat yang kita kenal ini bukan orang lingkungan hidup. Kita taunya nih jago bener dan selalu bicara soal ketenaga kerjaan di Indonesia. Kenapa nggak jadi Menteri Tenaga Kerja aja misalnya gitu. Nah, semacam ini Anda lihatnya karena masih terjadi ini ditaruh sedemikian rupa. Apakah reshuffle Bang Jumhur jadi menteri ini juga mendekati 1 Mei? Buruh penting buat 2029, kita langsung aja ngomong-ngomong kayak gitu kan Bang Arya. Jadi apakah ini pengaruh, tapi ditaruhnya kok bukan di kompetensinya, ini bahasa saya. Anda melihat ini akan jadi potensi juga bahwa akan selesai nggak masalah lingkungan hidup? Atau seperti apa? Atau mungkin memang Bang Jumhur, Bang Arya mungkin lebih mengenal memang ada kompetensinya di lingkungan hidup. Saya nggak ngerti nih. Apa tuh yang Anda lihat, Bang Arya? Ya, kita bisa bayangkan ya ketika presiden akan melakukan reshuffle, mungkin dia pasti mendapatkan masukan dari inner Orang-orang terdekat, circle-nya, ya orang-orang pasti dong. terdekatnya, ya kan? Yang kedua, dia akan lihat siapa yang dalam bayangan saya tentunya ya, siapa yang punya titik paling lemah untuk di reshuffle. Karena kan reshuffle-nya sangat kompromistis. Iya. Ya. Pasti Karena dibicarakan dulu ya kompromistis, kan. tentu dia akan cari siapa yang punya titik terlemah. Dia nggak mungkin reshuffle ketua umum partai kan. Nah, apa sih titik terlemah? Nah, mungkin dibandingkan nama-nama yang lain dari kader-kader partai, mungkin Pak Hanif ini salah satu titik yang terlemah untuk di reshuffle. Karena kalau menggunakan indikator kinerja, mungkin pasti banyak menteri-menteri lain juga akan di reshuffle. Dan kenapa itu tidak dilakukan misalnya, ya kan? Nah, artinya kan ada hipotesa saya itu ada karena titik terlemah. Nah, tapi kan Pak Presiden nggak mau juga hubungannya dengan Partai PAN itu Jadi nggak buruk. baik, jadi buruk. Makanya kemudian diberikan akomodasi di Wakil Menteri Pangan. Gitu. Iya. Nah, itu situasi-situasi yang terjadi gitu. Dan kalau kita lihat lagi kepada Pak Jumhur, ya, Pak Jumhur ini kan salah satu aktivis yang cukup survive ya dari pemilu ke pemilu. Iya. Ya. Beliau pernah jadi BNP 2 TKI di Betul. masanya Pak SBY ketika itu 2000 Pak SBY periode kedua 2014-2019 ya. Mohon maaf 2009 sampai 2014 ya. BNP 2 DKI. Kemudian 2014 sempat mendukung Pak Jokowi. 2019 mendukung Pak Prabowo. Dan 2024 mendukung Pak Anies. Jadi beliau selalu punya preferensi yang berbeda di setiap pemerintahan. Menarik nih. Menarik. Gitu ya. Pak SBY 2000 Iya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies. Satu yang nggak berubah, selalu dekat sama buruh. Nah, selalu dekat dengan buruh. Tapi kemudian mendapatkan posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu switch dari Pak Anies kemudian ke Pak Prabowo. Oke. Mungkin karena ada kedekatan dengan elit-elit yang berada di lingkarannya Pak Prabowo gitu ya. Atau kepentingan dari sisi Pak Prabowo adalah bagaimana memastikan supaya
kelompok buruh bisa Hmm. ditangani dengan baik. Hmm. Nah, itu yang saya baca dari Pak Juhmur ini. Ya, dari Jumhur Hidayat menjadi Apakah Menteri Lingkungan beliau Hidup ya. bisa menangani isu-isu soal lingkungan? Karena isu-isu soal lingkungan ini kan sekarang banyak sekali ya. Betul. Deforestasi misalnya, global warming sekarang gitu ya. Carbon Indonesia price banyak dapat sorotan soal banyak, ini ya. ya. Emisi rumah kaca. Banyak sekali isu-isu lingkungan yang memang harus menjadi krusial sekali ya ke depan gitu. Oke lah. Kalau soal reshuffle sekarang masih ya kita hanya bisa mencoba menebak apa sih alasan-alasan Pak Prabowo sebenarnya. Tapi sebagai warga negara nggak apa-apa ya kita akan mempertanyakan beberapa hal tadi kan Bang Arya ya. Nah, dengan situasi seperti sekarang, saya meyakini bahwa masih akan mungkin sama seperti Bang Arya tadi katakan, kayaknya reshuffle nih pasti akan terus terjadi dong. Dan itu sah saja di dalam pemerintahan presiden mau ganti pemainnya kan gitu. Karena dianggap nggak cocok. Tapi kalau situasinya masih terus berkaitan dengan ewuh pakewuh kalau orang bahasa Jawanya nggak enakan karena sama koalisi politiknya, partai politik yang ada. Nah, kan jadi nggak kinerja nih yang kemudian benar-benar dilihat begitu. Nah, sampai seberapa jauh dan mengapa Presiden masih ragu untuk 2029 itu betul-betul bagi Pak Prabowo dan Gerindra terutama masih begitu penting sehingga 5 tahun ini saya nggak pikir 1-2 tahun seperti biasanya pemerintahan deh. 5 tahun nih jadiin coba-coba. Dengan keyakinan 2029 koalisi masih kuat gitu loh Bang Arya. Iya, kita tentu sebagai masyarakat berharap ya supaya agar misalnya kabinetnya bisa solid dan pemerintah bisa memberikan arah yang terukur dan jelas soal bagaimana program-program, bagaimana kabinet ke depannya seperti apa gitu ya. Karena kabinetnya harus punya kinerja yang baik, ada hasilnya. Plus ini tekanannya kuat banget kan, ekonomi dalam negeri dan juga situasi dunia gitu. Iya. Nih saya mungkin mulai dari saya akan menunjukkan satu situasi ya yang bagi Pak Prabowo sebenarnya juga nggak mudah gitu. Nggak mudahnya begini. Pak Prabowo memang menang ya dengan angka yang besar. 58% di pemilu 2024. Pencapaian yang belum pernah dicapai oleh presiden di periode pertama. Pak Jokowi di sekitaran 54, 55 ya ketika itu. Pak SBY baru dapat di atas sekitar 60% itu di periode kedua dan di putaran kedua pemilu pertama yang beliau ikuti. Jadi dalam sejarah kita itu pencapaian atau kemenangan Pak Prabowo ini besar sekali. Artinya popular supportnya tinggi sekali. Tapi di sisi yang lain, itu partai Gerindra itu bukan partai pemenang pemilu. Iya, betul. Kan? Beda dengan Pak Jokowi di periode pertama, beliau menang, PDIP-nya juga menguasai DPR. Situasi Pak Prabowo itu relatif hampir dekat dengan situasi Pak SBY di periode pertama. Ya, Demokratnya ketika itu baru muncul, baru 7%. Tapi ketika itu yang menarik adalah Pak SBY memilih koalisi yang tidak gemuk. Ya. Ada PDIP di luar ketika itu, ada Gerindra di luar ketika itu. Ya. Tapi sebaliknya Pak Prabowo memilih koalisi yang gemuk. Ketika itu yang switch di masanya Pak SBY hanya Partai Golkar. Partai Golkar kan ketika itu dukung Bu Mega ya. Switch dia ke partai ke pemerintahan. Pak SBY memilih menjalani koalisi yang cukup
ramping gitu. Beda dengan Pak Prabowo. Nah, apa situasi Pak Prabowo itu dukungan publik memang besar, tapi dukungan politik bagi Gerindra rendah gitu, tidak Oke, besar. terbayang. Itu membuat Pak Prabowo akhirnya membuat koalisi yang besar. Ya. Nah, situasinya juga nggak separah 2014. 2014 kan polarisasi kita tinggi besar. Iya, iya. Harusnya dengan situasi tantangan elitnya juga nggak besar kan, maksudnya polarisasi nggak ada, partai oposisi nggak ada. 2014, 2019 oposisinya ada, Ya. ya kan? 2014 terutama di masa Pak SBY juga begitu. Nah sekarang situasinya relatif stabil gitu. Nah harusnya pemerintah bisa bekerja lebih kencang larinya. Ya. Karena tantangan-tantangan internal koalisinya nggak sekuat dulu gitu. Nah makanya tapinya ya 3-4 tahun ke depan, menjelang pemilu ke depan, itu stabilitas kabinet akan ditentukan oleh dua hal. Satu di eksternal, di internal itu bagaimana approval rating dan keterpilihan Pak Prabowo. Di eksternal adalah apakah muncul kandidat lain yang dapat menyaingi Pak Prabowo atau enggak. Kalau elektabilitasnya rendah atau drop gitu ya, itu akan mendorong partai-partai lain untuk keluar atau mencari kandidat lain. Mungkin nggak keluar dari koalisi ya, menunggu untuk di-reshuffle karena mungkin sudah punya kandidat lain gitu. Oke, terbayang. Ya. Oke. Atau yang kedua, kalau di kandidat lain di luar ada kandidat yang menjanjikan, itu juga akan mendorong partai-partai untuk switch gitu. Ya. Satu-satu nih Bang Arya, dari penjelasan atau analisanya Bang Arya, menarik adalah saya lihat kan sekarang koalisinya bisa disatukan oleh Pak Prabowo. Saya anggap sekarang cukup solid. Nggak pernah tuh kedengeran ada apa-apa berkaitan dengan partai politik di bawah. Beda dulu Pak SBY ada Benar, Bang Senturi. Iya, ya kan? Ya, ini nggak ada nih gitu. Makanya apa yang kemudian di titik ini, apa yang membuat pemerintah tampaknya kurang, ini saya mengukurnya dari mana ya? Kalau saya pribadi mungkin nanti saya melihat misalnya ada capaian-capaian yang tidak maksimal. Paling gampang gini deh, MBG itu kan proyek mercusuar banget buat Pak Prabowo. Kenapa masih sampai sekarang di media kemudian disoroti adanya keracunan dan lain-lain? Betul, ini satu kasus dari sekian banyak, tapi dengan solidnya pemerintahan dan ini dipegang sebagai sebuah yang harus berhasil gitu. Harusnya kan ini tidak terjadi. Kira-kira begitu menurut saya. Nah, mengapa itu masih ada hal semacam itu yang terjadi yang membuat kita berpikir, aduh gimana sih ini pemerintah padahal udah solid gitu. Dulu aja Pak SBY bisa pertumbuhannya baik dan segala macam. Betul, ada catatan bahwa ada perang, ada 2 perang sekarang di dunia dan lain-lain. Dan kita belum melihat action apa yang disiapkan, antisipasi apa dari pemerintah berkaitan dengan hal-hal global ini gitu. Apa tuh Bang Arya yang membuat saya nih secara pribadi sebagai sebuah ukuran, saya kok belum ngelihat sesuatu yang disiapkan oleh pemerintah berkaitan dengan situasi global misalnya, Bang Arya? Oke, baik. Kalau untuk situasi global dibandingkan Pak Jokowi ya, Pak Prabowo itu memang sangat aktif melakukan kunjungan-kunjungan luar negeri ya. Bahkan menurut beberapa catatan itu kunjungan beliau ke luar negeri itu sudah di angka 50 kali atau 51 kali kunjungan gitu ya. Artinya politik luar negerinya memang, artinya kunjungan luar negeri itu sangat aktif sekali ya, baik untuk kerjasama bilateral ya,
atau multilateral gitu ya, atau misalnya di badan-badan dunia lainnya Iya. ya. Kita kan juga tergabung di BOP, di BRICS gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ke yang tadi soal yang kabinet tadi Iya. ya. Partai-partai saat ini menurut saya happy-happy saja. Kalau di pemerintahan sebelumnya karena komposisi menteri itu hanya 34 ya. Itu kan partai mungkin hanya dapat 1, Ada yang 1, ada yang 2 kalau 2 aja dia masih kalau partai bagus itu kan. partai tengah atau partai kecil. Kalau pendukung utama mungkin dapat 4, ya 5 paling banyak gitu. Sekarang dengan portofolio kabinet dibesarkan, ada wakil menteri juga menjabat ganda sebagai komisaris Iya. yang sudah dimintakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak boleh ada jabatan ganda gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin ada jeda waktu ya bagi pemerintah untuk melakukan itu, dan saya lihat juga belum ada tuh kebijakan pemerintah untuk mengeksekusi putusan mahkamah itu ya. Nah, partai yang sebelumnya cuma dapat 2-3 kursi menteri, sekarang mungkin ada yang 6, Iya. ada yang 8, ada yang 10 Di plus luar wakil menteri, kepala badan dan di luar kepala lain-lain ya. wakil Putusan menteri khusus. ya kan. Jadi partai happy-happy saja Oh, ngerti saya. menurut saya. Oke. Jadi partai-partai sekarang berpikirnya bagaimana menyiapkan pemilu berikutnya. Nah, konsentrasinya ke sana, ke 2029, tapi kerja di kabinetnya? Kerja di kabinetnya nggak tahu ya seberapa seberapa Harusnya kan ada standar, ada Nah, itu benar. sasaran-sasaran. Dulu di masanya kan kita harus komparasi ya. Iya. Dengan di masanya Pak SBY itu ada UKP 4 ya. Pak Kuntoro waktu itu. Pak Kuntoro. Pak Kuntoro itu ditugaskan oleh presiden untuk melakukan evaluasi berkala Nah, terhadap kinerja kabinet, iya. kinerja kementerian gitu. Ini yang nggak ada di zaman sekarang. Nah, Oke. dan beliau itu memberikan rekomendasi siapa yang menurut, memang tentu ada pertimbangan politik ya dari Pak Presiden. Tapi tentu ada orang yang memang punya standarisasi yang Mas Bayu sampaikan tadi, untuk melihat Pak Presiden ini kinerjanya begini, ini kinerjanya begini. Ada yang kinerjanya, ada menteri yang kinerjanya belum sampai ke sasarannya. Iya. Dia nggak memandang Sekarang itu siapa? Partai politiknya. Kalau tapi itu ditugaskan betul-betulnya. ke KSP, ya gimana KSP mau mengevaluasi uang KSP-nya udah diganti 3 kali? Ya, Pak Putranto, Pak Kodari, sekarang Pak siapa tuh KSP, Pak Dudung. Gimana mau mengevaluasi menteri, uang jabatannya dievaluasi 3 kali? Lalu siapa yang memberikan informasi berbobot kepada presiden soal itu, gitu kan? Ya. Nah, itu yang terjadi, Mas Bayu. Ya. Kita jadi dapat gambaran, walaupun ini analisa saja dari Bang Arya dan kita bawa ngobrol aja. Hal inilah yang seharusnya, mudah-mudahan kalau ada yang mendengarkan obrolan kita jadi masukan bahwa ini harus ada, dan presiden harus, terserah presiden yang mempertimbangkannya dari partai politiknya dan lain. Partai politik juga ngerti kok. Mungkin bisa ngomong sama partai, kalau saya jadi presiden gitu, saya kan bilang, Bung Arya Anda dari partai CSIS, tapi kinerjanya belum sampai. Ada tokoh CSIS lain nggak yang mampu? Kan bisa. Biasanya begitu. Iya kan? Sehingga tidak kehilangan muka, tetapi ini harus saya lakukan, yang harus dikejar. Atau harus dikejar seperti apa dan bagaimana, di mana masalahnya. Ini harus, karena kalau tidak 5 tahun ini kita membuang percuma waktu yang sebetulnya sangat penting. Benar. Untuk bangsa Indonesia kan. Kita punya target-target di 2045. Dan Mas Bayu saya ingin sampaikan juga nih, kabinet gemuk ini kan juga akan jadi beban bagi pemerintahan ke depan. Sebenarnya ya. Kalau Pak Prabowo terpilih kembali mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi kalau bukan Pak Prabowo yang terpilih, itu kan nanti akan kalau presidennya merasa terlalu besar, dia akan potong lagi kan. Iya. Atau 10 tahun ke depan gitu. Kita mungkin bukan bicara pemilu ke pemilu ya. 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu ya. Nah, jadi PR lagi, kita harus tapi memangkas kan lagi ya.
Sekarang itu saya nggak kebayang ya Iya. bagaimana eksperimen-eksperimen ini justru akan tidak menguntungkan bagi proses kita bernegara ke depan gitu ya. Mungkin presiden punya pertimbangan lain atau kebutuhan lain yang kita bisa pahami juga gitu. Tapi mungkin punya dampak-dampak kelembagaan yang juga Setuju. beresiko gitu. Iya. Ini juga masukan. Mungkin ada batasan-batasan yang harus ditentukan, Dan ya kan? memang dalam kabinet presidensial nggak semua orang bisa diakomodasi juga. Nggak semua kepentingan bisa masuk di kabinet juga gitu. Ini harusnya dipegang sebetulnya ya Iya, oleh siapapun yang memimpin menurut saya begitu. sebagai sebuah masukan dari apa yang mungkin terjadi. Kita nggak pernah bilang bahwa yang dilakukan Presiden Prabowo buruk, tetapi semua kita jadikan komparasi dan kemudian kita belajar dari lebih dan kurangnya. Terakhir Bang Arya ya, karena tadi Bang Arya menyinggung 2029 nanti apakah koalisi ini masih akan solid atau tidak, akan sangat ditentukan oleh masih populer nggak Pak Prabowo begitu, atau akan ada nama-nama lain, ini akan menarik. Sampai sejauh ini CSIS dan juga Bang Arya deh melihatnya gitu. Tinggal 3 tahun lagi, 2029, beberapa survei sih Pak Prabowo masih tinggi gitu kan. Tetapi apakah kemungkinan ada perubahan-perubahan menurut Bang Arya Fernandes melihat, saya kok secara pribadi ngelihat nih kayaknya nggak ada nama-nama yang kemudian bisa muncul nih. Hitungan 5 tahun kan nggak lama ya, 3 tahun juga nggak lama gitu. Kecuali mungkin masih sebagai sebuah ukuran masih terus muncul selain beberapa nama menteri yang ada di kabinet ya Anies Baswedan. Bang Arya. Kalau dari sumber daya politik yang dimiliki oleh Pak Prabowo sekarang, sumber daya politik itu termasuk dukungan partai-partai, ya, Iya, dukungan kelompok-kelompok di masyarakat, bisa ya, kita bilang masih solid lah ini ya. program-program populer dan besar gitu ya. Ya harusnya Pak Prabowo akan mudah menang di pemilu 2029 nanti. Iya. Kalaupun ada apa namanya, dan biasanya kalau kita mengacu pada Pak SBY dan Pak Jokowi, itu 1 tahun menjelang pemilu itu jarang sekali akan ada kebijakan-kebijakan yang kurang populer. Pasti kebijakannya itu menyenangkan masyarakat. Ya. Iya. Kita lihat juga dari sisi pembiayaan, alokasi untuk perlindungan sosial, subsidi, bantuan, diskon-diskon ini, itu juga pasti akan meningkat. Oke. Jadi pemerintahan di periode manapun punya sumber daya politik dan sumber daya finansial untuk membuat kebijakan-kebijakan yang Populis lah ya. populis dan menguntungkan secara politik. Ya. Dan dari sisi kandidat juga sekarang kan terbatas ya. Iya. Nah, tetapi memang ada beberapa nama yang kemungkinan juga bisa akan jadi kompetitor ya. Selain nama-nama yang kandidat-kandidat, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar ya, yang bisa jadi akan difikirkan kembali oleh partai-partai ini. Tapi kan juga ada nama dari Deddy Mulyadi misalnya, yang mungkin saya kira kalau KDM berani, ya, tapi kan dari Gerindra ya. Iya. Kecuali dapat tongkat Ya, estafet. Kalau berani juga saya kira akan jadi kompetitor utama saya kira dari karena dia mewakili dua model. Dia suka belusukan seperti Pak Jokowi. Gitu ya. Kemudian punya kemampuan public speaking yang bagus juga, populer di media sosial gitu. Mungkin akan jadi kompetitor ya saya kira. Tinggal tergantung garis tangannya bagaimana nanti membawanya. Benar. Minimal jadi kandidat Dan dulu lah. tergantung situasi politiknya. Dulu ketika Pak Ridwan Kamil maju di Jakarta, orang kan ketika itu membayangkan dengan dukungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pak RK akan menang dengan mudah ya. Tapi kan itu hitung-hitungan di atas kertas ketika itu.
ternyata hasilnya di luar perkiraan. Ya. Bukan di luar perkiraan juga. Ketika itu juga sudah ada lembaga-lembaga survei yang membaca kemungkinan Pak Pramono akan menang. 2009 ya situasinya seperti itu. Pak Prabowo masih, kalau kita lihat dari kemampuan sumber daya ya, dan dukungan partai-partai ya, dan juga program-program besar, mungkin akan bisa menang dengan mudah gitu. Tapi dalam politik semua kemungkinan terbuka ya. Bahkan sebulan 2 bulan menjelang pemilihan gitu. Kita udah pernah sama-sama ngobrolin dan dalam hitungan bulan betul terjadi perubahan-perubahan signifikan ya dalam pertarungan politik di sana. Baik, Bang Arya, terima kasih ngobrolnya. Terima kasih Mas Bayu. Kita akan baca terus ulasan-ulasannya di blog Arya Fernandes ya, yang kadang-kadang di share juga di WA dan saya sesekali membacanya di sana. Seperti biasa selalu menarik. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu sudah diundang ke sini. Iya, kita ketemu lagi di kesempatan yang Siap. lain. Itulah tadi ngobrol-ngobrol kali ini berkaitan dengan politik reshuffle kabinet yang dilakukan kembali oleh Presiden Prabowo di kabinetnya. Satu saja yang saya garis bawahi, mudah-mudahan karena ini akan banyak berhubungan dengan politik, komunikasi dari pemerintahan, mudah-mudahan komunikasi pemerintah lebih baik dengan orang-orang yang sudah diputar di reshuffle kali ini. Paling tidak bagi rakyat, harapan itu mudah-mudahan terpenuhi karena komunikasi pemerintah kepada rakyat penting. Apapun kebijakannya, seburuk apapun harus disampaikan, kami menanti arahan dan itulah tujuan dari komunikasi pemerintah kepada publik. Saya katakan sangat penting di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi ya di kesempatan yang lain. Dengan topik yang lain. Terima kasih yang sudah like, share, dan juga subscribe untuk podcast Singkat Berita. Sampai jumpa.